Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa man sahibah wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Kami akan membahas sebagai pengantar al-madkhal kepada fikih peradaban, fikhul hadarah, lebih tepatnya al-madkhal ila fikhil hadarah, sebagai pengantar kepada fikih peradaban. Pertama, kami akan mengkaji sebuah kitab karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama Damaskus yang punya tafsir Al-Wajiz, satu jilid, punya tafsir Al-Wasit, sebuah tafsir yang tengah, kemudian punya tafsir yang besar, At-Tafsir Al-Munir. Di dalam kitab ini Al-Quranul Karim binyatuhu at-tashri'iyah wa khasaisuhu al-hadariyah, sebuah kitab membahas tentang peradaban, termasuk membahas tentang bangunan syariat dalam Al-Quran dan spesifik peradaban yang difahami dari Al-Quran. Di halaman 87 sampai halaman 90. Pertama, posisi Islam terhadap peradaban Barat. Beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, wa mauqiful Islam minal hadarah al-gharbiyah al-maddiyah, posisi agama Islam dari peradaban Barat yang materialistik, mauqiful musahhihi, posisi pentashih, yakni meluruskan mana peradaban Barat yang tidak dibenarkan secara syariah dan tentu secara kemanusiaan, karena apa yang benar menurut syariah sangat manusiawi, sangat insaniah. Mentashih, mengkoreksi lima siratiha, pada perjalanan peradaban Barat. Al-Munabbihi mengingatkan lima khotiri i'timadiha, pada bahaya-bahaya berpegangnya peradaban Barat alal madah wahdah, atas materialis semata. Fahuwa ya'tamidu fi bina'il hadarah 'ala ruh wal madah ma'an. Maka sedangkan Islam dalam membangun peradaban itu spirit ruhaniyah, materialis, madah bersama-sama, wal afkar al-banna'ah al-islahiyah, pemikiran yang membangun, yang reformis, wal akhlak as-sawiyah al-karimah, dan berakhlak yang lurus dan mulia, wal aqidah as-sahihah, dan keyakinan akidah yang benar. Ini peradaban dalam pandangan Islam. Hatta la tata'assar al-masirah al-hadariyah, sehingga perjalanan peradaban tidak tergelincir. Kenapa demikian? Saya singkat, li'anna al-aqidah al-islamiyah al-ga'imah al-iman al-haq billahi azza wa jalla, karena akidah Islam yang berdiri tegak atas iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, muntaliqu kulli khair, mendorong segala kebaikan,
wa asasu kulli taqaddum, dan pondasi segala kemajuan. Nah, karena inilah maka Islam itu mempunyai spesifik kelebihan yang kejujurannya, ajaran kejujuran, keteguhan, memenuhi janji, kasih sayang, tolong menolong, itu prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam, dan itu qaidatu kulli tahaddurin qawim. Itu semua adalah dasar segala peradaban yang lurus. Satu. Yang kedua, Islam tidak sejalan dengan kebangkitan yang baru yang menyesatkan. Wala yusayyirul Islam an-nahdat al-hadisah faqat. Dan Islam tidak sejalan dengan kebangkitan yang baru yang tidak sesuai Islam, yakni peradaban, fikih peradaban, silakan fikih peradaban, tapi jangan sampai berbenturan dengan Islamnya sendiri. Wa innama huwa nidamun ilahiyun, dan sesungguhnya Islam itu aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu wa taala, yunaqqil hadarah al-ghaimah, yang membersihkan peradaban-peradaban yang berdiri, dibersihkan minat tughyan, dari aniaya, dari otoriter, dari lalim, wa tahawur, ngawur, wa yadfa'ul insaniyah, dan mendorong kemanusiaan, bil iman as-sahih, dengan iman yang benar, wal khuluqil fadil, dan akhlak yang utama. Dan tentunya Islam dalam peradaban ini menolak segala akhlak yang rendah, kejahatan dan kerusakan. Wa yaj'alu samaratil hadarah khairan li jami'in nas. Islam menjadikan hasil-hasil buah dari peradaban menjadi kebaikan pada seluruh umat manusia. Wa inqadan min mukhtalifi awda'i tahalluf, dan menyelamatkan segenap manusia dari berbagai macam posisi-posisi keterbelakangan, ketertinggalan, bodoya, dan sia-sia. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza kanatil hadara nafi'ah fal Islam yad'u ilaiha. Apabila peradaban itu memang manfaat menurut pandangan Islam, maka Islam mengajak pada peradaban itu. Wa yatabannaha, dan mengadopsi. Bukan berarti Islam tidak sempurna, dalam arti mengadopsi adalah melegalitas. Wa yar'aha, dan Islam menjaganya, memeliharanya, karena sesuai dengan aturan Islam dalam peradaban itu. Sebagai muslim, kita sebagai muslim, fikih peradaban yang tentunya dipenuhi oleh para ulama fuqaha. Wa amma idza kanatil hadarah ifsad al akhlaq, dan apabila peradaban itu merusak akhlak, wastisaratal gharais, dan mengobarkan naluri seks, kebebasan. Peradaban kemudian mengarah pada melegalkan LGBT, kebebasan bergaulan, dan merusak undang-undang hukum perkawinan menurut Islam. Wa tahwinal hayat, dan meremehkan kehidupan. Wa hasraha, membatasi kehidupan. Fi ahdafin dani'ah, pada tujuan-tujuan yang rendah. Wa qiyamaha 'alal munkarat, dan peradaban itu berdiri atas kemungkaran, min khamrin, industri minuman keras, untuk menjadikan transformasi budaya, terbukanya peradaban. Jangan sampai kemudian minuman yang beralkohol kemudian dilegalitas dengan alasan kesehatan, dengan alasan medis,
untuk melegalkan minuman-minuman yang menurut pandangan Islam itu haram dengan alasan adalah fikih peradaban. Jangan sampai terjadi itu. Misalnya itu, tetap berkomitmen teguh dengan pendirian sebagai peradaban di atas pondasi Islam. Wa maisir, industri perjudian. Jangan sampai kemudian fikih peradaban kita ini yang insya Allah ditunggu umat manusia kemudian sampai disalahgunakan untuk melegalitas industri-industri perjudian. Jangan sampai terjadi. Wada'arah, prostitusi, isti'mar dani, dan imperialis yang rendah. Jangan sampai fikih peradaban itu diarahkan untuk memberikan legalitas pada warga asing, pengusaha asing yang neo imperialis untuk menguasai, untuk menjajah sebuah negara tanpa perang, yaitu menjajah industri, menjajah politik, menjajah kebudayaan, menjajah ideologi. Ini jangan sampai terjadi. Isti'mar dani, imperialis yang rendah. Fa innal Islam yarfuduha, maka Islam membuang semua itu. Nah, ini nomor 3 yang harus diperhatikan dalam peradaban. Yang keempat, innal Islam ma'al ilmi wal amal wal kifah wal injas. Sesungguhnya Islam itu bersama ilmu dan aktualisasi ilmu. Islam sangat menghormati ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, pemanfaatan sains dan teknologi. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang berpegang pada syariat dan itu bisa dimanfaatkan para ahli sains, ilmuwan-ilmuwan muslim. Di Indonesia cukup banyak cendekiawan-cendekiawan muslim yang ada di Institut Teknologi Bandung, di Universitas Gadjah Mada, di Universitas Indonesia, di ITS, di Airlangga, Unair dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dalam merespon fikih peradaban. Jadi lebih objektif. Misalnya ada hal-hal yang berkait dengan medis, untuk menentukan halal dan haram, konsultasikan kepada seorang pakar medis yang muslim taat supaya objektif dengan agamanya, bukan dari tenaga medis yang bisa dibeli yang kemudian tidak objektif dengan agamanya, akhirnya fatwa yang keluar adalah fatwa yang tidak benar. Ini penting sekali. Jadi fikih peradaban bekerja sama dengan para ilmuwan. Innal Islam ma'al ilmi wal amal wal kifah, dan perjuangan wal injas, realisasi, wal adli, keadilan, wal musawat, kesamaan, wal rahmah, kasih sayang, wal khair, kebaikan, wal tadhiyah, pengorbanan, wal salmi, perdamaian, wa tilka hiya ghayatuhu al-hadariyah, dan semua itu adalah target-target Islam dalam peradaban. Yang kelima, masih menurut Dr. Wahbah Az-Zuhairi, innal Qur'an fatahal kauna lil insan, sesungguhnya Al-Quran membuka alam kepada manusia, wasakhara jami'a ma fihi limaslahatil insan, dan menundukkan segala apa yang ada dalam alam untuk kemaslahatan manusia. Allah berfirman, Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu manusia seluruh isi bumi. Maka manusia dengan ayat ini terinspirasi untuk menggali kekayaan, anugerah, rezeki dari Allah yang ada di dalam bumi. Tentunya ini untuk kemanfaatan. Jangan sampai merusak, destruktif. Dan ini sumber daya alam untuk dipakai pembangunan, mendirikan masjid,
mendirikan musala, mendirikan perguruan tinggi Islam, ikut membiayai pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Ini termasuk peradaban. Jadi fikih peradaban ini lebih luas, yaitu bagaimana fikih peradaban itu mempengaruhi industri-industri muslim yang menggali kekayaan-kekayaan sumber daya alam yang dianugerahkan Allah kepada manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dan kemudian kekayaan alam itu bagaimana menata zakatnya, bagaimana menata kemanfaatan untuk agama, bangsa dan negara, itu juga membutuhkan fikih peradaban. Yang keenam, adapun keterbelakangan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, ada beberapa faktor internal maupun eksternal. Dakhiliyah, kharijiyah, kharijiyah, dakhiliyah, termasuk dengan kuasanya imperialis menguasai negeri-negeri Islam, merampok kekayaan negeri-negeri umat Islam dan melumpuhkan kemampuan umat Islam. Dan apabila keadaan cerah umat Islam mulai memperbaiki kondisinya, wajadal muslimuna amamahum hawajiza, umat Islam menemukan rintangan di depannya, wa masaiba adidah, dan kesulitan-kesulitan yang tidak sedikit jumlahnya. Wa rubbama adda tafaqumul amri ila tadakhul al-askari as-safir, dan kadang membawa serunya keadaan, gawatnya keadaan pada intervensi militer yang terbuka. Wa tahdim syuru'il bina, dan merobohkan gedung-gedung yang telah dibangun. Wa ikhbatil khitab, dan membatalkan planning ikhbatil khitab liiqamati nahdah sinaiyah jabbarah, untuk mendirikan kebangkitan industri raksasa. Wa tafawuq yunafisu wa yuhaddidu masalih al-gharbi, dan keunggulan yang kompetitif yang mengancam kepentingan-kepentingan barat, maka umat Islam ini dihadang oleh mereka, dirintangi oleh mereka untuk kondisi stabil. Dan itu harus tahu, dengan bagaimana negara produsen senjata, nah kenapa umat Islam banyak peperangan, saudara? Nah, kita harus mempelajari bukan hanya faktor internal dalam Islam, yaitu ta'assub dini, yaitu ekstrim agama, kemudian radikalisme agama, itu juga suatu kesesatan. Tetapi juga faktor eksternal, bagaimana negara-negara produsen senjata itu memasok senjatanya di negara-negara Islam yang berkonflik, dan membiarkan, bahkan mungkin saja ikut menata bagaimana, kita boleh curiga bagaimana negara Islam untuk perang, apakah diadu domba oleh negara-negara yang kuat, yang produsen senjata, supaya laku senjatanya. Dan ada niat kejahatan ideologi untuk memecah belah umat Islam, tafriqan bainal mu'minin, yang diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, terkait peradaban, Al-Quran telah memperingatkan kelalaian umat Islam dengan kewajibannya terkait peradaban.
Maka umat Islam ini harus sadar dengan ayat Allah, ayat 105 surat Al-Anbiya. Sesungguhnya bumi akan diwaris oleh mereka yang salih. Maka umat Islam yang mempunyai fikih peradaban harus punya komitmen peradaban menjadi manusia yang salih. Apa yang diambil dari manfaat tentang kesalihan manusia adalah eksistensi manusia itu sendiri membutuhkan kesalihan manusia. Eksistensi sebuah negeri yang berpenduduk muslim, eksistensi kedamaian, eksistensi stabilitas politik, eksistensi kestabilan ekonomi membutuhkan kesalihan bersama sebagai warga negara, sebagai umat Islam, sebagai umat manusia. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan terkait dengan peradaban. Saya baca sebuah kitab Fadlu Ulama'il Muslimin Alal Hadarah Al-Urubiyah, kelebihan ilmuwan-ilmuwan muslim di atas peradaban Eropa. Ini kitab satu jilid, yaitu keunggulan ilmuwan-ilmuwan muslim di atas peradaban Eropa. Buku ini dikarang oleh Dr. Izzuddin Faraj. Ini peradaban yang ke-8 dalam Islam, bahwa Islam itu mengajarkan tasamuh, toleransi, tidak mengajarkan ta'assub ad-dini, yaitu fanatik ekstrim agama. Ta'assub ad-dini dalam arti fanatik, bukan fanatik dalam arti mempertahankan keyakinannya, itu baik, tapi fanatik di sini ekstrim agama, radikalisme agama, dan itu memang tidak dibenarkan oleh Islam. Di sini dijelaskan Patrick, pemimpin gereja Katolik, yaitu pemimpin tahun 647-657 Hijriah. Karena umat Islam itu sangat menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan, empati manusia, mengajarkan kedamaian, maka Patrick, pemimpin gereja Katolik tertinggi ini, mengatakan dengan transit dalam bahasa Arab, saya terjemahkan langsung. Kalau dalam bahasa Arabnya begini: innal muslimina alladina makkanahumullahu fi min hukmil alam laysu a'da'an lil masihiyah. Sesungguhnya umat Islam yang diberi kemampuan, diberi kedudukan dari kekuasaan dunia, laysu a'da'an lil masihiyah, mereka tidak memusuhi kaum Masihi Nasrani. Innahum yuwaqqiruna kiddisina wa kisisina. Sesungguhnya umat Islam itu memuliakan, yakni saling hormat menghormati tokoh-tokoh santo kita dan tokoh-tokoh pastor kita, kata Patrick, pemimpin gereja Katolik. Kemudian menurut Thomas Arnold mengatakan,
Sungguh umat Islam itu berinteraksi meskipun menang. Meskipun umat Islam dalam posisi menang, berposisi berkuasa, memperlakukan terhadap mereka Nasrani yang di Arab bitasamuhin azim, dengan toleransi yang sangat besar. Mundul qarnil awal minal hijrah, sejak abad pertama dari Hijriah. Wa nastati'u, dan kita mampu mengatakan, kata Thomas Arnold, an nukira, kita mengakui, anna man i'tanaqal Islam minal masihiyin, sesungguhnya orang-orang Nasrani yang masuk Islam, inna ma'tanaqahu an rahbatin wa iradah, dia masuk Islam itu karena senang dan memang kesadaran, kesukaannya, kesadaran. Karena Islam itu sangat manusiawi. Nah, inilah yang diakui oleh tokoh-tokoh mereka. Tapi mereka juga harus memperlakukan kemanusiaan terhadap umat Islam di negeri-negeri di mana Muslim minoritas. Karena Islam melarang kekerasan, melarang ekstrim agama, melarang radikalisme, melarang terorisme, melarang intimidasi. Maka mereka terhadap umat Islam yang minoritas di negara mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang terhormat. Dan itu juga harus menjadi kewaspadaan bagi orang-orang yang aktif di fikih peradaban. Jangan sampai kita ini mendoktrin umat Islam sendiri kemanusiaan dan ternyata dan faktanya umat Islam kita ini manusiawi, tapi mereka tidak menekankan kepada umat mereka sendiri untuk melakukan kemanusiaan dan sikap-sikap manusiawi terhadap umat Islam. Itu juga harus dikontrol, harus diwaspadai oleh para aktivis-aktivis fikih peradaban dan tokoh-tokoh umat Islam pada umumnya. Sebab toleransi ini umat Islam adalah toleransi kemanusiaan. Tidak boleh menganiaya non-muslim, menteror non-muslim, menghalangi kegiatan mereka. Akan tetapi dalam toleransi ini ada beberapa perkara yang harus dijaga oleh umat Islam. Toleransi umat Islam ini tadi poin peradaban nomor 8 yang A, yang B sekarang B, toleransi kemanusiaan jangan sampai membawa lemahnya agamanya sendiri. Saya baca dalam sebuah kitab Mausu'ah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, Mausu'ah Al-Ghumari, di jilid 11 halaman 54, di mana diceritakan di sini di antara anak-anaknya tokoh ulama Islam Ibnu Ajibah itu laki-laki, anaknya menikah dengan Nasrani perempuan daerah Spanyol, dan hidup dengan istri yang perempuan Nasrani di Madrid di Spanyol, dan mati di sana. Akhirnya seluruh anaknya ini dari putra Ibnu Ajibah, dari keturunan Ibnu Ajibah ini, yang hasil dari pernikahan ini, fa'auladuhu Nasara. Nah ini jadi jangan sampai kita tetap berkompetisi dakwah, tetap meskipun kita toleransi kemanusiaan, karena mereka juga berdakwah untuk mendakwahkan agama mereka. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Islam juga mendakwahkan agama kita. Sampai saya punya sebuah kitab, tidak saya bawa di meja saya, tentang pengaruh uang dan tansiri misionaris Nasrani. Bagaimana pengaruh uang dan misionaris Nasrani. Saya punya kitabnya, 1 jilid. Ya, sebuah hasil riset itu.
Jadi ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita toleransi melemahkan agama kita sendiri. C. Toleransi kemanusiaan antara muslim dan non-muslim jangan sampai melanggar hukum Islam itu sendiri. Nah, ini juga saya baca dalam Mawsu'ah Ghumari jilid 11. Kalau tadi di halaman 54 yang B tadi, sekarang C di halaman 62-63 menceritakan kasus Muhammad Abduh yang mendapatkan pertanyaan dari utusan Muslim Transvaal, sebuah provinsi di Afrika Selatan, bertanya kepada Muhammad Abduh dua pertanyaan. Ini fikih peradaban yang merusak. Fikih peradaban tapi menjadi rusak. Ini sebagai contoh. Karena alasan toleransi, maka fikih peradabannya menjadi rusak. Ini saya berikan contoh. Fatwa Muhammad Abduh mendapatkan pertanyaan dari komunitas Muslim di Transvaal, Janubu Afrika Selatan. Mereka bertanya tentang bagaimana umat Islam ikut-ikutan memakai topi khas Nasrani, misalnya topi Natal. Satu. Kemudian dengan pertanyaan kedua, sapi yang dipukul kepalanya dengan golok, jadi tidak disembelih, dipukul kepalanya dengan golok kemudian mati. Karena di sana non-muslim begitu, makan sapi, daging sapi, tapi sapinya itu tidak disembelih secara syariat, tapi dipukul dengan golok, mati, kemudian dimakan. Kata Muhammad Abduh, nah ini bahayanya fikih peradaban yang sesat, fa'aftahum bi'ibahatil burnitiyah, fa'abahum bi'ibahatil burnitah. Maka Syekh Muhammad Abduh memperbolehkan umat Islam untuk memakai topi khas Nasrani, mudda'iyan annal Islam laisa lahu ziyun muayyan, mengaku kalau Islam tidak punya khas baju khusus. Ini tidak dibenarkan. Memang tidak ada ketentuan baju dalam Islam, tetapi Islam mewanti-wanti tasyabbuh, menyerupai dalam berkata, dalam bersikap, dalam berbusana. Laki-laki tidak boleh busana perempuan, perempuan tidak boleh busana laki-laki, Muslim jangan pakai atribut non-Muslim. Itu ditekankan dalam Islam. Maka ini fikih peradaban Muhammad Abduh ini salah. Wa abaha lahum aklal baqarah al-mauqudah, dan Muhammad Abduh memperbolehkan memakan daging sapi di negara Afrika Selatan. Sebagai umat Islam di sana, sapi tidak disembelih tapi dipukul dengan golok, kemudian mati dan kemudian dikonsumsi. Kata Muhammad Abduh, silakan. Nah ini jelas fikih peradaban yang menyesatkan. Itu C. D, sekarang D. Toleransi tetap kontrol. Bagaimana kontrol Islam terhadap budaya yang di luar Islam yang melanggar syariat Islam. Ini sebagai contoh yang bagus adalah yang diceritakan oleh Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam Mawsu'ah Ghumari di jilid 11 halaman 62. Ketika Al-Ghumari ini, Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ini berada di Amerika, saya tanya pada muslim-muslim Amerika dari daging yang disuguhkan mereka. Maka muslim Amerika mengatakan, innahum yadbakhunaha bima'rifatihim, sesungguhnya mereka yang
pedagang daging, menyembelih sapinya, menyembelih binatang halalnya, bima'rifatihim, sepengetahuan umat Islam. Nah, ini umat Islam kontrol. Nah, fikih budaya itu juga memikirkan kontrol umat Islam terhadap industri mereka, terhadap budaya mereka, terhadap seni-seni mereka. Bagaimana seni yang merusak akhlak dipisahkan, tetap dilarang. Seni yang merusak akidah dilarang, merusak akhlak dilarang. Seperti ini umat Islam di Amerika mengkonsumsi daging sembelihan mereka, tapi dilihat oleh umat Islam karena ini akan dikonsumsi umat Islam yang penyembelihannya sesuai cara Islam. Innahum yadbahunaha bima'rifatihim. Sekarang terkait fikih peradaban, poin yang ke-9, peradaban Islam dan terkait memuliakan manusia. Takrim insani, memuliakan manusia. Ini menjadi kajian khusus ayat walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku memuliakan manusia, anak cucu Adam alaihissalam. Bagaimana tafsirnya? Secara logis dan sangat cocok dengan psikologis, sosiologis, politik, dan syariat itu sendiri. Bagaimana tafsirannya yang sangat-sangat objektif, ya. Saya baca sebuah tafsir yang berjudul At-Tafsir Asy-Syamil lil Qur'anil Karim. At-Tafsir Asy-Syamil Al-Quranil Karim. Karya Dr. Amir Abdul Aziz, dosen Jami'ah An-Najah Al-Wataniyah, Universitas An-Najah Al-Wataniyah, Nablus, Palestina. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, saya singkat saja karena panjang sekali tafsirannya, bahwa peradaban manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya secara fisik, secara mental, khususnya kata beliau, annal akla maziyatun hailatun wa kubra. Sesungguhnya kelengkapan akal pada manusia sebuah keutamaan yang raksasa, yang besar, yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk memimpin alam dan untuk memanfaatkan isi alam. Fal insan bi tabi'atihi mufakkir. Maka manusia dengan tabiatnya adalah pemikir. Wa huwa bi fitratihi qad dakhalathu al-isyraqat ar-ruhiyah al-ulya. Manusia dengan fitrahnya ada intervensi masuk pencahayaan ruhaniyah spiritual yang tinggi, ajmala mudakhalah, dengan masuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Maka manusia ini menjadi al-insan al-abid, manusia yang beribadah meskipun sibuk dunia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan manusia, manusia diberi kesibukan dunia untuk memanfaatkan isi alam. Tetapi manusia ini diberikan ruhaniyah, diberikan isyraqat ar-ruhiyah, pencahayaan ruhani al-ulya yang tinggi, ada spiritualnya, ada agamanya. Maka ini manusia terbentuk menjadi al-insan al-abid, manusia yang beribadah. Nah, kalau manusia ini beribadah, maka akan dimudahkan at-tarbiyah as-salimah as-sahihah,
yaitu pendidikan yang sehat dan benar, pendidikan yang selamat dan benar, at-tarbiyah as-salimah as-sahihah, pendidikan yang selamat dan benar, supaya tidak diganggu oleh syaitan-syaitan. Kemudian Dr. Amir Abdul Aziz mengutip dari hadis Nabi SAW, dari firman Allah, berarti hadis Qudsi, inni khalaqtu ibadi khunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku khunafa, hanif, condong pada kebenaran. Faja'adhumus syayatin, maka hamba-hambaku ini didatangi oleh setan-setan. Fajtaladhum, maka setan ini berputar-putar mengelilingi hamba-hambaku itu, andinihim, untuk menjauhkan agama mereka, agama hamba-hambaku. Maka hamba-hambaku itu jauh dari agama, dipengaruhi oleh setan. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan mengharamkan pada hamba-hambaku sesuatu yang mestinya aku halalkan untuk hamba-hambaku. Jadi hukum diputar balik oleh setan. Maka peradaban manusia dengan memuliakan manusia, yakni manusia ini dimuliakan dengan apa? Punya agama, punya pencahayaan jiwa, ruh isyraqat ar-ruqiyah al-uliyah yang tinggi, yakni dengan agama. Yang kemudian yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga kemudian adalah pendidikan pada diri sendiri dan umat manusia, at-tarbiyah as-salimah, pendidikan yang selamat, as-sahihah, yang benar. Nah, supaya apa? Supaya tidak menjadi distorsi di dalam hukum. Jangan sampai fikih peradaban ini terjadi distorsi, yakni yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini nanti menjadi apa yang mengancam umat Islam dari pengaruh-pengaruh syaitan, yakni halal menjadi haram, haram menjadi halal. Ini jangan sampai terjadi. Inilah nomor 9, poin fikih peradaban yang ke-9. Nah, bagaimana memuliakan manusia? Termasuk adalah kemanusiaan. Menjaga manusia, tidak menteror manusia, menjaga hidup damai sesama manusia. Dan ini diatur oleh Rasulullah SAW. Sebelum ada PBB, sudah diatur bagaimana interaksi muslim dan non-muslim. Sebagai contoh tentang hidup damai sesama manusia, assalam ma'a kafatin nas, istilah ilmiahnya dalam fikih kontemporer, assalam ma'a kafatin nas, damai dengan segenap manusia. Saya baca sebuah kitab Mausu'ah Usulil Fikri. Ini contoh memuliakan manusia. Ini masih peradaban yang ke-9, yaitu peradaban dan memuliakan manusia. Di antaranya adalah menjaga hak-hak manusia dengan damai. Saya baca dalam kitab Mausu'ah Usulil Fikri As-Siyasi wal-Ijtima'i wal-Iktisadi bin Nabi Sunnah Asy-Syarifah wa Hadil Khulafa Ar-Rasidin, yang disajikan oleh Dr. Hasan Abbas Zaki dan Dr. Ali Jum'ah. Nah, di hadis 3128 Rasulullah SAW mengatakan tetangga itu dibagi 3. Satu, tetangga yang punya hak satu hak. Fajarun musyrikun la rahima lahu. Kita punya tetangga musyrik, non muslim, tidak ada hubungan kerabat dengan kita, yaitu tidak ada hubungan biologis, tidak famili, tidak satu suku.
kemudian tidak satu agama, tetap punya hak untuk dihormati, punya hak untuk dimanusiakan. Lahu hakul jiwar, itu hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga, sama-sama warga negara, sama-sama hidup damai. Yang kedua, ada tetangga dua punya hak, yaitu fajarun muslim, tetangga yang muslim. Rasulullah mengatakan punya dua hak. Satu, hakul Islam, karena dia sebagai muslim punya hak sebagai umat Islam. Apa? Menerima zakat, misalnya menerima zakat. Kemudian punya hak untuk ikut ibadah puasa Ramadan, punya hak untuk ikut kegiatan ibadah dalam masjidnya Allah. Wa haqqul jiwar, dan sebagai hak tetangga. Jadi kita punya tetangga muslim, tetangga tapi tidak famili. Itu punya dua hak. Hak sebagai tetangga warga negara, yang kedua hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, punya tiga hak. Sudah tetangga, muslim, dan masih famili, punya hak. Hak sebagai Islam, hak sebagai muslim, hak bertetangga, hak sebagai famili, hubungan rahim, hubungan kerabat. Nah, di sini jelas Rasulullah tetap, meskipun orang non muslim tadi bukan famili, bukan muslim, tetap dimuliakan sebagai manusia, tetap dibantu apabila membutuhkan, tidak boleh dianiaya, tetapi dengan menjaga akidah kita sebagai muslim. Kemudian di hadis 3133 dalam Mausu'ah Ushul Fikri ini diceritakan orang-orang Yahudi itu kalau gebres, bersin, itu sengaja digebreskan, dibersinkan di depan Nabi Muhammad SAW supaya didoakan Rasulullah yarhamukumullah, supaya didoakan semoga kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Itu orang Yahudi kepingin kalau bersin di depan Nabi, dikeraskan, ditunjuk-tunjukkan di depan Nabi bersin supaya Nabi mendoakan yarhamukumullah. Tetapi oleh Nabi, karena mereka ini belum muslim, doa redaksinya berbeda. Nabi mengatakan yahdikumullah, semoga kamu orang Yahudi yang bersin diberi hidayah Allah. Wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Luar biasa ini. Nabi mendoakan wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Jelas ini ya. Kemudian memuliakan manusia. Memuliakan manusia ini dengan toleransi, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak ekstrim agama, tidak teroris dan sebagainya. Itu memang ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kita ini tahu bahwa perserikatan bangsa-bangsa ini kumpulnya berbagai negara. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian di dunia, untuk mengatur dan bagaimana umat manusia dengan kesehatan, dengan WHO-nya, umat manusia dengan pendidikan, dengan UNESCO-nya. Bagaimana terkait PBB? Mohon perhatian bahwa saya baca dalam kitab Mausu'ah Humari jilid 11 halaman 49, diceritakan di sini setelah perang dunia yang terakhir, orang Yahudi
dengan dibantu Amerika Serikat merampas Palestina. Wa ansha'u biha daulata Israel, dan mendirikan di Palestina negeri Israel. Wa i'tarafa biha dualun Nasara, dan diakui, didukung oleh negara-negara mayoritas Nasrani. Fi hayatil umam al-muttahidah, yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini harus tahu. Jadi kalau kalian fikih peradaban, kemudian apa itu untuk ikut membantu perdamaian melalui PBB, tapi kita harus tahu dalam catatan sejarah bahwa umat Islam ini juga dirugikan oleh negara-negara yang berkuasa di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dengan dicaploknya, dirampasnya, digosoknya Palestina, Israel menjadi Israel oleh Yahudi, dibantu oleh Inggris dan Amerika, dan diakui oleh negara-negara Nasrani yang ada di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wa ayyadu haqqaha fi ikhtisabi Palestin wal Quds, bahkan menguatkan hak Israel, mendukung hak Israel untuk merampas Palestina dan Al-Qudsi, yaitu Yerusalem. Nah, ini harus tahu itu. Jadi PBB itu sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sangat tidak menutup kemungkinan beberapa negara di sana itu yang berkuasa, yang yang punya kekuasaan ya di sana, punya hak-hak kuat di sana, penentu kebijaksanaan di sana itu, banyak kebijaksanaan mereka yang mungkin merugikan negara-negara Islam. Jadi istilah ijma' PBB, kan ijma' itu dari ijma'ul muslimin. Kenapa ijma' itu tidak diawali oleh ijma'nya negara-negara yang berbasis muslim, OKI, Organisasi Konferensi Islam, negara-negara yang ada di OKI, di alam Islami, kemudian banyak ulamanya di sana, itu yang disebut dengan ijma'. Karena kita sebagai muslim punya alam Islami, punya negara-negara yang tergabung dalam negara-negara Islam OKI, ini ijma'nya itu dikuatkan dulu untuk mengontrol konstitusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bukan kita langsung di Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena kalau langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, catatannya, faktanya, sebagian dari negara-negara yang kuasa di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, sebagian kebijakannya itu merugikan Islam, merugikan umat Islam, merugikan negara-negara Islam, baik ekonomi, budaya, politik, industri, dan sebagainya. Maka sebagai umat Islam menguatkan dulu bagaimana kinerja alam Islami, bagaimana kinerja OKI, dan ijma'ul muslimin itu ada di sana, bukan di PBB tapi ada di OKI, di alam Islami, untuk mengontrol konstitusi yang ada di PBB. Begitu yang saya maksudkan. Sebagai contoh lagi, yaitu negara-negara yang berbasis non-muslim, sebagian itu meninggalkan setelah menjajah Palestina, ya, maka diserahkan pada Yahudi. Dan ini ada di nama Deklarasi Balfour. Tanfidan liwa'di Balfour, yaitu merealisasikan Deklarasi Balfour, yaitu Deklarasi Balfour
di mana Inggris mengeluarkan pernyataan mengeluarkan deklarasi tahun 1917 mengumumkan dukungan pembentukan sebuah tempat tinggal nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Jadi saya ulangi, deklarasi Balfour, yaitu yang disebut dengan Wa'du Balfour, yaitu tahun 1917, Inggris mengumumkan dukungan membentuk kediaman nasional, tempat tinggal yang bersifat nasional, jadi seperti negara bagi kaum Yahudi di Palestina. Dan itu yang mendukung Inggris dengan deklarasi Balfour. Dan Inggris ini sangat punya pengaruh besar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi mestinya ijma'ul muslimin dulu, yang saya fahami ya, dari OKI, dari alam Islami, kemudian untuk bersama-sama bekerja sama dengan PBB dengan mengontrol konstitusi PBB, arahan PBB, bagaimana yang untuk manusia, kedamaian untuk umat manusia, dan jangan sampai ada sentimen-sentimen agama. Ini termasuk memuliakan manusia. Poin peradaban yang ke-10. Poin peradaban yang ke-10, hadarah sebagai pengantar fikih peradaban. Poin yang ke-10, yaitu Islam tidak memperbolehkan ekstrim agama, gerakan teroris, radikal, intoleran, ekstrim, destruktif. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Saya punya sebuah kitab bernama Al-Ghuluw Ad-Dini Al-Mu'asir fil Iraq wa Syam, ekstrim agama kontemporer di negara Irak dan Syam, asbabuhu, faktor-faktornya, wa ilajuhu, dan penanganannya, karya Syekh Abdullah Ali Al-Baqari. Ini kitabnya ya, tentang ekstrim agama. Saya pernah mempelajarinya ini ya, alhamdulillah. Nah, dalam buku ini saya baca bahwa di antaranya penyebab ekstrim agama yang dilakukan umat Islam ada kebodohan umat Islam. Sebagian umat Islam punya sebagian pemikiran yang bodoh. Di antaranya yang pernah terjadi, yaitu yang pernah terjadi slogan mereka, yaitu ekstrim-ekstrim ini yang ada di Irak dan Syam. Mereka bersolawat pada tahun 2014. Mereka bersolawat begini: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-mab'us bis-sayf rahmatan lil alamin. Ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat untuk baginda pemimpin kami semua, pemimpin kita semua, Muhammad yang diutus dengan pedang, rahmat bagi semesta alam. Nah, ini ada konota, ada tersirat yang diutus dengan pedang ini adalah untuk dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan yang menanamkan indoktrinasi supaya apa-apa dengan pembantaian, apa-apa dengan radikalisme, apa-apa dengan intoleran, apa-apa dengan kekerasan, dan kemudian dia menumbuhkan rahmatan lil alamin. Ini sangat berbahaya. Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, tapi juga ada kata-kata Muhammad diutus dengan pedang. Ini untuk menanamkan kekerasan. Nah, ini diantaranya contoh-contoh
tidak baiknya niat mereka dan kebodohan mereka. Umat Islam tetap melarang warga Muslim intoleran, ekstrim, radikal, destruktif, teror tetap dilarang dalam Islam. Tetapi juga harus hati-hati. Tetapi di sana, kelompok sana juga harus menekankan jangan kemudian dehumanisasi, menganggap umat Islam yang tidak teroris diteroriskan. Orang tokoh-tokoh Muslim yang tidak radikal didehumanisasi untuk dicatat sebagai radikal. Pemikiran umat Islam yang itu sebuah pemikiran ilmiah, pemikiran yang untuk dikaji apakah salah atau benar, kemudian menganggap pemikiran yang ekstrim, jangan begitu dulu. Umat Islam yang pemikirannya tidak ekstrim difitnah, didehumanisasi, dianggap ekstrim. Umat Islam yang tidak radikal dianggap radikal. Umat Islam yang tidak teroris dianggap teroris. Ini jangan sampai begitu. Ini saya baca untuk kehati-hatian sebagai fikih peradaban. Saya punya sebuah kitab Mafhumul Irhab fi Syariah Al-Islamiyah. Persepsi teroris dalam pandangan syariat Islam. Karya Dr. Haisham Abdus Salam Muhammad. Tapi kitab ini dengan bukan mutlak kebenarannya, tapi ada salahnya, ada benarnya dalam kitab ini, ya, dalam buku ini. Saya baca di dalam buku ini yang perlu kita untuk menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau tadi di kitab Al-Ghulu tadi di halaman 133, 135. Sedangkan tadi di kitab tentang PBB dan tentang perjanjian Balfour tadi di Mausu'ah Humari jilid 11 halaman 49-50. Nah, sekarang di kitab Mafhumul Irhab fi Syariah Al-Islamiyah ini saya baca ini, ya. Amerika Serikat diinformasikan oleh perwakilan jurnalis Perancis pada tahun 1996 membocorkan sebuah informasi dari Amerika Serikat, istikdamal asliha an-nawawiyah, penggunaan senjata nuklir itu dimungkinkan. Ancaman penggunaan senjata nuklir yang dilakukan Amerika fi taujihid dorobat, untuk mengarahkan pukulan-pukulan dari Amerika Serikat ila man ta'tabiruhum, kepada mereka kelompok-kelompok yang mereka anggap, yang dianggap oleh Amerika Serikat majmu'at irhabiyah, sebagai kelompok-kelompok teroris fi ankha'il alam, di seluruh penjuru dunia. Amerika Serikat sangat mungkin menggunakan senjata-senjata nuklir untuk mengarahkan pukulan-pukulan hebat kepada mereka, kelompok-kelompok yang dianggap oleh Amerika Serikat. Nah, ini dianggap oleh Amerika Serikat, ini perlu sekali ada pemikiran dari Oki dan alam Islami sebagai kekuatan umat Islam. Benarkah itu sebagai teroris? Benarkah itu sebagai radikal? Benarkah itu kelompok radikal? Benarkah itu kelompok teroris? Kalau memang iya, apakah harus penyerangan dengan senjata-senjata massal yang mengorbankan banyak umat Islam di sebuah negara? Nah, itu juga tidak manusiawi. Dan itu juga tidak sesuai dengan cita-cita fikih peradaban. Ini yang perlu diketahui sebagai sumbangan kami, sebagai pemikiran kami yang sederhana ini terkait dengan pengantar terhadap fikih peradaban. Semoga fikih peradaban ini selalu mendapatkan hidayah Allah dan selalu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh kalam Allah,
sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan tetap menjaga kemanusiaan sesama manusia untuk menciptakan kedamaian seluruhnya kepada seluruh manusia dan umat manusia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.